Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya bersyukur karena masih boleh menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mendengarkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini kita sama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain, karena Alkitab jelas mencatat dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sedang lenyap dengan segala keinginannya. Kita yang masih tinggal di dunia ini, kita harus tetap kuat di dalam firman Tuhan, saling menguatkan, saling menopang, saling mengingatkan, sehingga pada akhirnya kita tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan buat setiap hal yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan akan sampaikan bagi kami. Demikian pula hari ini kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Tuhan Yesus ya yang mengingatkan kita dengan bahaya kecewa ya. Bahaya dengan rasa kecewa. Orang yang memiliki rasa kecewa itu akan melukai hatinya, dan orang yang hatinya terluka, saudara dikasih dalam Tuhan, itu akan mundur dan dia akan mengalami suatu hal yang berubah dalam kehidupannya, dimulai dari hati yang kecewa. Itu sebabnya Yesus pernah mengatakan hal ini kepada orang banyak ketika Yesus ada di kampungnya. Ya, perhatikan dalam Matius 13 ayat 54 sampai dengan ayat 57. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka perhatikan, takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama-sama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Ayat 57, apa yang terjadi pada orang banyak saat itu? Lalu mereka kecewa. Dampaknya apa? Dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali tempat asal sendiri dan di rumahnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati dengan rasa kecewa. Kenapa seorang bisa kecewa? Karena ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dalam pikirannya yang mempertanyakan kenapa, dan kenapa. Sampai akhirnya rasa kecewa itu kecewa terhadap Tuhan. Wah, itu bahaya sekali. Kecewa terhadap manusia aja berbahaya, apalagi kecewa terhadap Tuhan. Yang akhirnya ujung-ujungnya berkata, wah ternyata dia bukan Tuhan. Akhirnya dampaknya apa? Pergi dia meninggalkan Tuhan. Karena beranggapan apa? Dia memaksakan keinginannya untuk terjadi dan Yesus Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Ya nggak bisa. Kalau orang terlalu tinggi berekspektasi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka siap-siaplah engkau kecewa. Makanya dalam kita mengikut Tuhan, izinkan Tuhan lakukan bagiannya dalam kehidupan kita. Jangan kita yang memaksakan keinginan kita untuk dimasukkan dalam proyeknya Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan. Jangan. Izinkan karya Tuhan kita jalani dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kenapa orang banyak pada saat itu kecewa? Karena mereka tahu, oh ternyata Yesus ini punya saudara-saudara, orang tuanya seperti ini. Padahal sebelumnya kalau saudara lihat di ayat 54, mereka takjub. Mereka bertanya-tanya, dari mana diperolehnya hikmat itu? Dari mana diperolehnya kuasa mengadakan mujizat-mujizat itu? Akhirnya ketika mereka lihat, wah ini mah Yesus ini anak tukang kayu. Iya kan, mamanya Maria, ibunya Maria, ya kan saudara-saudaranya bersama-sama dengan kita. Akhirnya mereka kecewa. Mereka menolak dia. Hati-hati dengan spirit kekecewaan. Ketika engkau mulai kecewa, kenapa seorang kecewa? Karena terlalu berekspektasi tinggi. Sehingga ketika engkau tidak mendapatkan apa yang engkau inginkan dari Tuhan, engkau mulai kecewa dan engkau mulai pergi meninggalkan dia dan menolak dia. Itu sebabnya Yesus memberikan pesan
kepada murid-murid, juga kepada Yohanes Pembaptis yang pada saat itu dipenjara. Dalam Matius 11 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kenapa kecewa selalu ditempel dengan kata menolak? Ya, saudara lihat. Kenapa kecewa selalu ditempel dengan kata menolak? Itu juga yang terjadi dalam Matius 13 ayat 57 tadi yang kita baca. Termasuk dalamnya Matius 11 ayat 6. Karena orang yang kecewa udah pasti akan mereject Tuhan. Dia kecewa dengan Tuhan. Itu sebabnya dia akan menolak Tuhan. Dia tidak lagi tertarik untuk menyembah Tuhan Yesus. Dia tidak lagi tertarik apalagi untuk beribadah ke gereja. Karena dia selalu berpikir, kalau dia Tuhan yang baik, kenapa hal-hal yang jahat terjadi menimpa hidup saya? Kalau dia Tuhan yang tolong saya, kenapa dia tidak tolong saya tepat pada waktu yang menurut saya itu adalah waktu yang terbaik? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali kita memaksakan keinginan kita untuk Tuhan lakukan. Saudaraku, pastikan kau tahu dia Tuhan dan kita hamba. Kalau kita menempatkan diri kita pada tempat yang benar, kita sadar. Kalau dia Tuhan berarti dia yang atur hidup kita. Bukan kita yang atur hidupnya Tuhan. Kalau begitu namanya orang Manado bilang so tabo bale. So kebalik gitu saudara. Iya kan? Udah kebalik. Jangan-jangan kita sedang mentuhankan diri kita terhadap Tuhan dengan ngatur-ngatur dia. Ujung-ujungnya kita bilang sama Tuhan, Tuhan kayaknya Tuhan gak becus deh. Udah Tuhan turun saya naik aja ke atas. Waduh. Karena rasa kecewa dengan apa yang kau doakan belum terjawab sampai saat ini. Dengan rasa kecewa dengan keadaan yang tidak berubah sampai hari ini. Engkau mulai menolak dia. Hati-hati terhadap rasa kecewa. Kalau iblis tidak bisa, si jahat tidak bisa memberhentikan engkau dari pelayanan, maka dia mulai menaruh roh kekecewaan dalam hatimu. Hati-hati. Kalau dia tidak bisa memecahkan rumah tangga dalam kehidupan rumah tanggamu, maka dia mulai taruh roh kekecewaan di hati suami-suami, istri-istri, sehingga akhirnya pergi menolak pasanganmu. Kecewa itu bahaya. Berbahaya. Hati-hati dengan rasa kecewa. Ya, obatnya cuma satu. Obatnya cuma satu supaya engkau tidak kecewa. Obatnya cuma satu. Belajar berserah. Belajar berserah. Kalau engkau tahu hidupmu diatur oleh Tuhan, maka berserah. Tuhan, aku tidak tahu jalan ini seperti apa, tapi aku percaya jalanmu yang terbaik. Itulah berserah. Sehingga ketika apapun terjadi dalam hidupmu, tidak ada rasa kecewa. Aku tahu Allah sanggup melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanku. Aku tahu Tuhan sanggup memutarbalikkan keadaan. Itu yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika akan dilemparkan dalam dapur api. Dia berkata kepada raja pada saat itu, jika Allah yang kami puja, sanggup menolong kami, melepaskan kami, maka dia akan melepaskan kami dari tanganmu ya Raja. Namun jika tidak, maka kami tidak akan pernah sujud menyembah pada patung Tuanku Raja. Mereka berkata, kalau memang Tuhan sanggup, Tuhan akan lepaskan. Tapi kalaupun tidak, maka kami tidak akan pernah goyah iman kami. Seperti itulah berserah. Sehingga tidak ada rasa kecewa dalam hatimu. Saya mau berdoa hari ini. Engkau yang mungkin hari-hari kecewa terhadap Tuhan. Oleh karena Tuhan belum menjawab doamu. Dan kau berkata, kalau Tuhan sanggup buat sesuatu, ayo buat dong. Sadarilah bahwa kita itu hamba, bukan Tuhan. Izinkan Tuhan yang mengatur hidup kita. Bukan kita yang atur-atur Tuhan. Jika engkau sedang mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Dan engkau rasa ini adalah dirimu. Dimanapun kau berada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa saat ini, dimanapun umat Tuhan berada. Mungkin di hati mereka ada rasa kecewa dengan Tuhan. Mereka kecewa karena sampai hari ini mereka belum disembuhkan. Mereka kecewa karena sampai hari ini belum memiliki keturunan. Mereka kecewa karena sampai hari ini rumah tangga mereka belum dipulihkan. Mereka kecewa karena sampai hari ini mereka belum mendapatkan pekerjaan. Bapa, hamba berdoa Roh Kudus berkarya dalam nama Yesus. Sehingga setiap hati yang kecewa hari ini dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Hari ini kami mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kami masing-masing. Oh Tuhan, balut setiap hati yang kecewa. Tuhan, pulihkan setiap hati yang kecewa. Di dalam nama Yesus, dimanapun mereka berada, Roh Kudus berkarya. Sehingga roh kekecewaan itu digantikan dengan damai sejahtera mulai hari ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, pulihkan setiap hati Allah. Pulihkan setiap jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.
Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang memerintah dalam hidupmu. Karena sungguh apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita itu sungguh amat baik. Tuhan Yesus memberkati kita.